Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi COUNTIF. Instruksinya, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP COUNTIF berdasarkan ketentuan. Jadi di sini saya akan mengubah nama sheet 1 menjadi LP COUNTIF. Selanjutnya, ketentuannya, fill, fontnya Calibri, font size-nya 11, record Calibri 11. Nah, di dalam Excel 2016 di sini font default-nya adalah Calibri dan font size-nya 11. Jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian lagi. Tetapi apabila menggunakan Excel versi yang lain, mungkin butuh penyesuaian untuk font dan font size-nya. Ya, selanjutnya saya akan membentuk tabel ini. Kolom A dipersempit. Jadi seperti biasa untuk mempersempit kolom A, maka mouse pointer berada di pembatas A dan B. Kemudian klik kiri, tahan, dan geser ke sebelah kiri. Selanjutnya di sini ada kolom nama, kolom nilai. Untuk fill-nya ya. Posisinya berada di tengah. Jadi saya akan mengubah tampilan posisi dari fill ini. Ini saya blok, kemudian saya aktifkan center. Lalu saya akan ketikkan data-data namanya. Sekarang untuk kolom nama akan saya perlebar. Saya akan perlebar kolom nama ini, yaitu kolom B. Klik kiri, tahan, kemudian geser ke sebelah kanan. Yang berikutnya, di sini ada tabel banyak peserta ujian dengan syarat. Kolom D-nya dipersempit dulu, seperti ini. Lalu untuk banyak peserta ujian dengan syarat ini berada di tengah-tengah E1 dan F1. Jadi saya akan memblok dulu E1 dan F1, kemudian saya gabungkan merge and center, wrap text, middle align. Lalu saya ketikkan banyak peserta ujian dengan syarat. Yang selanjutnya saya akan ketikkan ini nilai di bawah 70 sampai dari sel E2 sampai E14 akan saya ketikkan dulu isinya.
Lalu untuk kolom untuk sel E8 yang ini ya, E8 sampai F8 warnanya hitam. Maka saya akan memblok dari E8 sampai F8, saya akan berikan fill color-nya hitam. Berikutnya saya akan lanjutkan lagi pengetikannya. Yang selanjutnya saya akan memperlebar kolom E. Nah, jadi di sini cara lain untuk memperlebar kolom E selain dengan menggeser ke kanan. Caranya begini. Mouse pointer letakkan di pembatas E dan F. Lalu double klik. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan function COUNTIF. Sintaks dari function COUNTIF adalah sama dengan COUNTIF buka kurung range, kriteria. COUNTIF ini maksudnya adalah untuk menghitung banyaknya data dengan syarat atau kriteria tertentu. Sebagai contoh, kita akan menghitung nilai di bawah 70. Maka kita mengetikkan sama dengan COUNTIF buka kurung. Range-nya ambil dari kolom nilai ini, yaitu dari C2 sampai C12. Koma. Lalu untuk kriterianya diawali dengan kutip pembuka. Di bawah 70. Untuk di bawah 70, maka kita menggunakan lambang lebih kecil. Seperti ini. Maka lanjutannya adalah setelah kutip pembuka, kutip ganda pembuka lebih kecil 70. Kemudian ditutup dengan kutip ganda penutup. Lalu tutup kurung. Nah, sekarang saya enterkan, hasilnya 4. Jadi kalau kita hitung yang di bawah 70 ya, 1, 2, 3, 4.
hasilnya benar. Kemudian nilai di atas 85 sama dengan count if, buka kurung. Range-nya ambil dari kolom nilai, yaitu dari C2 sampai C12, kriterianya kutip pembuka. Di atas maka kita menggunakan lambang lebih besar. Kemudian lanjutannya 85 kutip penutup, tutup kurung. Hasilnya 2. Jadi untuk lebih besar menggunakan lambang lebih besar seperti ini. Selanjutnya nilai minimal 75 sama dengan count if. Buka kurung, range-nya ambil dari C2 sampai C12, kriterianya kutip pembuka, minimal 70, ini maksudnya berarti nilai paling rendahnya 75. Berarti nilai yang boleh diambil mulai startnya itu dari angka 75. Maka lambang yang mau dipakai adalah lebih besar sama dengan. Jadi untuk minimal menggunakan syaratnya, menggunakan simbol lebih besar sama dengan. Selanjutnya 75 kutip penutup, tutup kurung. Sekarang saya enterkan hasilnya 4. Nilai maksimal 80. Maka di sini tetap menggunakan count if sama dengan count if. Buka kurung, range-nya ambil dari C2 sampai C12, kriterianya kutip pembuka, kutip ganda pembuka, maksimal 80, berarti paling tinggi nilai 80. Tidak boleh melewati 80. Maka lambang yang mau dipakai adalah lebih kecil sama dengan 80. Kemudian kutip penutup, tutup kurung. Ini saya enterkan hasilnya 9. Jadi untuk lambang maksimal adalah lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, nilai tidak sama dengan 80. Sama dengan count if. Buka kurung, range-nya ambil dari kolom nilai dari C2 sampai C12, kriterianya kutip pembuka, syaratnya ini tidak sama dengan 80. Untuk lambang tidak sama dengan menggunakan notasi ini. Dari lambang lebih kecil lalu lebih besar seperti ini. Ini maksudnya tidak sama dengan 80. Kutip penutup. Ini saya kutip penutup sekali, kemudian tutup kurung. Kemudian saya enterkan. Hasilnya 11. Tidak sama dengan 80. Kalau kita hitung ya banyaknya nilai yang di sini. Kalau kita mau hitung berapa banyak nilai yang ada di kolom C, maka kita gunakan function count. Buka kurung, kemudian range-nya ambil dari C2 sampai C12. Tutup kurung. Hasilnya adalah 11 data nilai. Ada 11 nilai. Nah, tidak sama dengan 80 berarti nilainya tidak boleh 80. Sedangkan di dalam kolom nilai ini tidak ada data 80. Berarti benar 11. Selanjutnya, nilai sama dengan 74. Sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari C2 sampai C11, kriterianya kutip pembuka sama dengan 74 kutip penutup, tutup kurung. Lalu saya enterkan hasilnya 3. Nah, jadi kalau misalkan nilai tidak sama dengan 80 ini saya ubah menjadi 74 ya. Maka di sini fungsinya formulanya akan saya perbaiki, ini menjadi 74. Hasilnya begini, 8. Karena di sini total, ini banyaknya nilai, ada 11, tidak sama dengan 74. Berarti yang 74 tidak kita hitung. Maka 11 kurang 2, 11 kurang 3, 1, 2,
3. Berarti ada 3 nilai 74. 11 kurang 3 hasilnya 8. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan kembalikan ini menjadi 80. Lalu yang ininya juga akan saya ubah menjadi 80. Nah, yang selanjutnya, banyaknya murid yang bernama Anton. Jadi kita akan menghitung murid yang bernama Anton itu ada berapa banyak. Caranya seperti ini, sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari kolom nama, yaitu B2 sampai B12, koma, kriterianya, kutip pembuka, Anton, kutip penutup, tutup kurung. Saya enterkan. Hasilnya 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, apabila saya mengetikkan Anton ini dengan A-nya huruf kecil, maka hasilnya seperti ini, 3 juga. Jadi, untuk kriterianya tidak memiliki ciri khas, yaitu harus sama dengan tulisan Anton, A-nya besar. Kalau kita ketik dengan A-nya kecil juga memunculkan hasilnya. Nah, sekarang saya akan ubah ini menjadi A besar. Jadi yang penting ejaannya benar. Lalu, banyaknya murid yang bernama Susanto. Sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari kolom nama, dari B2 sampai B12, koma, kriterianya, kutip pembuka, Susanto, kutip penutup, tutup kurung. Hasilnya 1. Yang bernama Susanto, hanya 1. Bukan Susanto Wijaya ataupun Natalia Susanto ataupun Cindy Susanto, tapi hanya Susanto. Lalu banyaknya murid yang namanya diawali kata Susanto. Berarti yang ada kata Susanto di depan namanya ya. Contohnya seperti ini, Susanto Wijaya, di depan Wijaya ada kata Susanto. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang saya akan membuatnya seperti ini, sama dengan count if, buka kurung, range-nya saya ambil dari nama, yaitu dari B2 sampai B12, koma, kriterianya, kutip pembuka. Nah, nama depannya namanya adalah Susanto. Saya ketikkan dulu Susanto seperti ini. Begini. Nah, sekarang ini kan diawali dengan kata Susanto. Nah, sekarang saya akan memberikan tanda bintang di belakang Susanto. Hasilnya begini, 2. Hasilnya 2 ya. Jadi tanda bintang ini maksudnya nama depannya kan diawali dengan Susanto. Bintang ini mewakili karakter apapun yang ada di belakang Susanto. Jadi yang akan dicek semua nama depannya itu Susanto. Belakangnya apapun kata di belakang Susanto itu tetap akan diambil. Jadi hasilnya 2, yaitu dari sini Susanto Wijaya dan Susanto. Sedangkan Natalia Susanto tidak ikut dalam perhitungan. Selanjutnya, banyaknya murid yang namanya diakhiri dengan kata Susanto. Caranya begini, sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari kolom nama, yaitu dari B2 sampai B11, koma, kriterianya kutip pembuka. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Diakhiri dengan kata Susanto, berarti Susanto berada di depan, di belakang. Bintangnya di depan, kemudian Susanto. Kutip penutup, tutup kurung. Saya enterkan. Hasilnya 3. Perhitungannya dari sini. Yaitu ini Susanto 1, Natalia Susanto, Cindy Susanto. Nah, kenapa Susanto ini ikut dalam perhitungan? Nah, karena alasannya begini. Di depan Susanto, ini ada tanda bintang.
Berarti apapun yang ada di depan Susanto, karakter apapun itu ikut diambil. Ini startnya Susanto, berarti di depan Susanto itu meskipun tidak ada kata, itu tetap akan diambil. Maka hasilnya 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, banyaknya murid yang memiliki kata yang namanya memiliki kata Susanto. Banyaknya murid yang namanya memiliki kata Susanto. Nah, yang penting murid itu punya kata Susanto, maka kita akan ambil berapa banyak. Kita akan hitung berapa banyak jumlahnya. Sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari B2 sampai B12 seperti ini, koma, kriterianya kutip pembuka bintang Susanto bintang. Jadi yang penting namanya memiliki kata Susanto ya. Jadi kita ini bintang mewakili karakter yang ada di depan Susanto, dan bintang yang di belakang ini mewakili karakter yang ada di belakang Susanto. Kemudian kutip penutup, kutip ganda penutup, tutup kurung. Hasilnya 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, banyaknya murid yang namanya memiliki kata NTO. Sama dengan count if, buka kurung, range-nya ambil dari B2 sampai B12, koma, kriterianya kutip pembuka bintang NTO bintang. Kutip penutup, kutip ganda penutup, lalu tutup kurung seperti ini. Sekarang saya enterkan hasilnya 7. Ini maksudnya yaitu kita akan mencari berapa banyak murid yang di dalam namanya itu memiliki kata NTO. Ini katanya NTO harus berurut seperti ini ya. Tidak boleh TNO ataupun OTN. Berurut NTO. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya saya akan memunculkan garis bordernya atau garis tabelnya. Saya akan blok dari B1 sampai C12 seperti ini. Saya akan buka tombol border, kemudian let all borders. Lalu saya akan blok dari E1 sampai F14. Kemudian saya buka tombol border, lalu saya aktifkan all borders. Nah, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran online berikutnya. Terima kasih.